Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan awal aktivitas pagi hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Fajar Hidayah dan Alhamdulillah sudah hadir Ustadz Dr. Insinyur Didik Djoko Susilo STMT IPM yang nanti akan melanjutkan pelajaran sekaligus memberikan pencerahan untuk kita semua di kesempatan pagi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat pagi ini Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustaz. Dan pemirsa nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 0271 679 3000, SMS ataupun di WA kami di 08 11 255 3000. Kita akan segera simak pelajaran kita pagi ini. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa MTA TV, pendengar Pesada FM, kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur, mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan banyak nikmat kepada kita. Terkhusus tentu adalah nikmat hidayah, keimanan, petunjuk yang Allah karuniakan kepada kita, hamba-hamba Allah yang beriman, yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb-Nya, penciptanya, Tuhannya, yang meyakini bahwa mereka ada satu saat akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian keyakinan itu mendorong untuk senantiasa beramal, berbuat, ya, berperilaku mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dibuktikan dengan senantiasa berusaha terus-menerus mengkaji, mempelajari, ya, berikhtiar bagaimana supaya mengerti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mengamalkan dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun dengan kasih sayangnya terus berpesan kepada hambanya, ya, untuk senantiasa memperhatikan, senantiasa memikirkan, senantiasa beramal untuk kesiapannya ketika nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surat Al-Hasr Allah mengingatkan kepada kita, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, surat Al-Hasr ayat yang 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, ya, yang diseru, yang diingatkan, orang yang sudah beriman kepada Allah, yang meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabb-Nya, yang meyakini bahwa ada hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Di pertemuan-pertemuan yang lalu kita tidak mengingatkan, ya, kalau kita tidak mempersiapkan penyesalan nanti yang datang. Ketika semua amal, semua perbuatan, semua perilaku kita ditampakkan, maka orang-orang yang tidak mempersiapkan diri dengan baik, tidak mempersiapkan diri dengan amal soleh, maka yang ada penyesalan, ketakutan, begitu. Maka Allah mengingatkan kepada kita, ya, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni akhirat. Masing-masing kita hendaklah memperhatikan, ya, amal-amal, perbuatan-perbuatan yang menentukan nasib kita ketika kita nanti di akhirat kelak, gitu.
apa yang akan kita peroleh di masa yang akan datang itu, yakni di hari akhirat, di kehidupan setelah kematian kita, itu kita tentukan itu pada saat sekarang. Pada saat Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan kita hidup di dunia. Maka hidup kita di dunia ini maknakan adalah kesempatan satu-satunya kita untuk beramal, untuk meraih nasib kita, kebahagiaan kita ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat kelak tidak ada kesempatan kita untuk beramal lagi gitu. Di sana kita menerima pembalasan dari apa yang kita amalkan dalam kehidupan kita di dunia ini gitu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan terus, wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah sering kita bahas bahwa ketika kita ingin menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah, takwa yang ada di dalam dada kita, maka komponennya adalah di sana harus ada iman kepada Allah dan juga wujud amal solehnya, amal perbuatannya mengikuti petunjuk-petunjuk Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjaga diri, menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak nekat ketika tahu bahwa ini kita tahu dari Allah, dari Rasul-Nya, perbuatan-perbuatan yang dicegah, yang dilarang, ya, yang dipesankan supaya jangan misalkan la taqrabuz zina, jangan dekati zina, jangan minum khamr, jangan dolim, ya, jaga amanah, berbuatlah yang adil gitu. Kita tahu itu perintah Allah, kita tahu itu contoh-contoh dari Rasulullah SAW. Ya jangan diterjang, jangan nekat begitu. Mungkin di dunia kita melihat, memandang, wah ada kesempatan nih, ada peluang nih untuk melakukan misalkan tadi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bisa jadi ada keuntungan-keuntungan dunia di situ. Tetapi ketika kemudian kita berpikir bahwa nanti apa yang saya lakukan dalam kehidupan di dunia ini akan ada balasannya, akan ada konsekuensinya di hari akhirat, maka pikir ulang. Kenapa saya tidak memilih perbuatan-perbuatan yang akan membawa kebaikan saya di akhirat kelak? Karena Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat itu mengabarkan kepada kita, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi apa yang kita lakukan di dalam kehidupan di dunia ini tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lepas dari perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kita lakukan baik, ya, amal soleh, mengikuti petunjuk Allah, mengikuti ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan beri balasan kebaikan yang lebih baik. Sebaliknya kalau yang kita lakukan itu keburukan-keburukan, ya, kedustaan, kedoliman, ketidakadilan, itu. Meskipun orang tidak tahu mungkin dalam kehidupan di dunia, hukum di dunia tidak menghukum kita, tetapi ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala catat itu. Allah Subhanahu wa taala perhitungkan itu. Bahkan mungkin, ya, kedoliman yang sedikit, yang kecil sekalipun, yang bisa jadi kita mengatakan mungkin seolah-olah tidak apa-apa ini gitu, itu Allah perhatikan, Allah perhitungkan gitu loh. Maka tentu orang yang beriman, kita berusaha memilih yang sebaik-baiknya. Amal yang kita pilih, kita usahakan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh gitu loh. Dan ini terus berjalan sampai nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat, setiap waktu, setiap pergantian hari, itu malam, siang, ya, setiap ketika kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo gunakan umur kita itu untuk melakukan amal-amal yang terbaik. Amal-amal soleh. Hindarkan diri dari melakukan keburukan-keburukan. Dan sampai nanti
Umur kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu satu kepastian bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bisa membaca di Quran surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat 60. Allah mengabarkan kepada kita, wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar summa yab'asukum fihi liyuqda ajalun musamma summa ilaihi marji'ukum summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan dialah yang menidurkan kamu di malam hari. Seperti kita pagi hari ini, tadi malam kita tidur. Ya, dalam bahasa ini diwafatkan, kita ditidurkan. Dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari itu. Dan apapun yang kita lakukan pada siang hari ini dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu sampai yang telah ditentukan. Gitu. Jadi hakikatnya kita menjalani kehidupan ini menjadi bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, menguji kita. Apakah kita tetap dalam ketaatan, tetap dalam kebaikan, tetap dalam amal sholat, atau ketika kita diberi kesempatan oleh Allah hidup dalam kehidupan di dunia ini, kita lupa pada satu hari perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kemudian siang hari ini kita diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti ada saatnya kita kembali kepada Allah. Summa ilaihi marji'ukum. Kemudian ya kepada Allah lah kamu akan dikembalikan, ya. Fayunabbi'ukum, summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian dia memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan. Segala amal yang kita kerjakan ya dalam kehidupan kita ini, dalam umur kita di dunia, masa hidup kita di dunia, dicatat semuanya. Diperhatikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala hingga ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala diberitahukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabarkan lagi kepada kita. Dan ketika itu cukup kita untuk menjadi penghisap, penghitung nasib kita ini gimana ini. Ketika amal-amal yang kemudian diperlihatkan kepada kita isinya amal-amal keburukan, amal-amal kemaksiatan gitu. Maka kita sudah tahu ini celaka, ini saya yang ada penyesalan, minta kembali kepada dunia, minta dihidupkan lagi di dunia ini, tapi dah tidak mungkin. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala masih karuniakan umur kepada kita, mari kita maknakan umur kita ini sebagai kesempatan karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita mempersiapkan kesuksesan kita di akhirat kelak. Caranya bagaimana? Ayo, hiasi dengan kebaikan-kebaikan, hiasi dengan amal-amal soleh, penuhi dengan amal-amal soleh. Jaga diri kita ya dari melakukan keburukan-keburukan, usahakan terus, ikhtiarkan terus, jauhkan diri dari kemaksiatan, keburukan. Insyaallah dengan demikian ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik, dalam keadaan beriman, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Ya. Baik pemirsa, kami harapkan Anda bergabung bersama kami di segmen berikutnya. Silakan di 02716793000 SMS ataupun di WA kami di 08112553000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami khususnya di program unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Kami persilakan di line telepon 02716793000 Anda bisa bergabung. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Dari Pak Basuki di Bobotsari, Purbalingga. Silakan Pak Basuki. Silakan Pak Basuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon
mohon dijelaskan hadis tentang 5 kebersihan. Membuang bulu kumis, bulu ketiak, bulu kemaluan, kuku dan hitam. Itu hadisnya riwayat siapa? Mohon dijelaskan hadisnya dan berserta riwayat sanadnya dan riwayatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti apa namanya lengkapnya bisa ini ya Bapak, kalau tadi ditanyakan apa namanya sanad-sanadnya siapa gitu. Sebenarnya Bapak bisa nanti sore join ya. Jadi hadis tentang 5 kebersihan memang ada ya, kita sering mendengar 5 hal termasuk fitrah gitu kan ya. Oke, kita cuplikan dulu ya. Jadi termasuk fitrah atau kadang kita terjemahkan sebagai kebersihan gitu. Jadi ini ada nanti di riwayat Bukhari dan di riwayat Imam Muslim ya, hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ya. Ya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fitratu khamsun al-ihtitanu walil istihdadu wa tatful ibti wa taklimul adfari wa qasus syaribnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fitrah itu ada 5: berkhitan, mencukur rambut kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, dan memendekkan kumis ya. Ada di dalam hadis Bukhari, ada di dalam hadis Muslim juga. Tapi nanti untuk lengkapnya, kalau tadi ditanyakan sanadnya, perawinya, ya siapa saja seperti itu, nanti Pak Basuki bisa gabung di acara Risalah Hadis. Insya Allah di setiap Selasa sore ya, jam 16 ya, bersama Ustadz Mas Duki. Demikian Pak Basuki ya, insya Allah itu memang ada hadisnya yang menyebutkan bahwa 5 hal termasuk kebersihan atau dalam bahasa hadis disebut fitrah itu ya, berkhitan, mencukur rambut kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, dan memendekkan kumis. Demikian Pak Basuki ya. Ya. Kita berganti di line WA ini Ustaz. Pertanyaannya dari Ibu Suwati di Sulawesi Selatan. Ustadz, bagaimanakah cara yang baik dalam bermuamalah dengan orang tua supaya kesannya itu tidak seperti menasehati Ustadz? Ya, sebagaimana Allah perintahkan kita di dalam Quran surat Al-Isra itu ya, dalam Quran surat Al-Isra ayat 23, 24, di sana kan Allah sudah mengajarkan bagaimana kita bermuamalah dengan orang tua, apalagi ketika orang tua kita berusia lanjut itu ya. Ya, maka perintahnya apa? Nah, perhatikan, fala taqul lahuma ufin. Jangan kamu mengatakan kepada mereka ini. Nah, ini kita maknakan jangan kita berkata kasar kepada kedua orang tua kita begitu. Ya, wala tanharhuma, jangan menghardik, jangan membentak begitu. Ya, meskipun mungkin dalam satu keadaan kita tidak sependapat, tidak sepaham dengan kedua orang tua kita begitu deh. Maka ketika menyampaikan ya pendapat kita, apakah dalam satu hal misalkan begitu, dalam satu persoalan orang tua pengennya A, kita tahu bahwa yang lebih baik B, jangan kemudian sok tahu atau kemudian kita meninggikan pendapat kita itu gitu loh. Sehingga kemudian menyakiti hati orang tua kita gitu loh. Maka bersabarlah ketika kita bermuamalah dengan kedua orang tua kita gitu. Wa qul lahuma qaulan karima. Pada kedua orang tua kita berbicaralah
bermuamalah, berkata-katalah dengan kata-kata yang mulia, yang baik gitu, dengan penuh penghormatan, penuh penghargaan bahwa beliau berdua adalah orang yang sudah berjasa banyak kepada kita sehingga kita menjadi seperti sekarang ini. Itu tentu karya yang luar biasa dari kedua orang tua kita gitu. Yang kita bisa mungkin ya, yang dari sisi pendidikan bisa sekolah, sarjana, S1, S2, S3. Sementara orang tua kita bisa jadi ya mengenyam sekolah saja, mungkin SD saja. Jangan kemudian merasa lebih pandai, lebih pintar, lebih dari kedua orang tua kita. Jangan gitu. Maka meskipun kita mungkin tahu bahwa ini sebetulnya yang lebih baik, tetapi orang tua kita memilih yang lain, ya sampaikan dengan kata-kata yang ma'ruf, ya. Jangan tadi dengan kata yang kasar, Mas, orang tua nggak tahu itu, dan seterusnya, begitu. Jangan dengan segala sesuatu yang menyakiti hati orang tua, jangan itu. Fala taqul lahuma uffin, jangan mengenakan itu perkataan simbol dari perkataan-perkataan kasar begitu, merendahkan, jangan gitu, ya. Walatan harhuma, apalagi kemudian kita menghardik mungkin orang tua kita yang geraknya sudah lambat, sudah tidak secepat kita, itu pengertiannya juga terlambat begitu. Jangan kemudian kita menghardiknya, ya. Waqul lahuma qaulan karima, dan berkatakanlah kepada mereka kata-kata yang mulia itu. Waqfid lahuma janahad dzulli minar rahmah, rendahkan dirimu. Kita ini setinggi apapun jabatan kita, pendidikan kita, sebanyak apapun harta kita, kita itu dulu ya, itu dari orang tua kita gitu loh. Orang tua kita yang berbuat, yang menghabiskan energi mereka berdua, tenaga mereka berdua, harta mereka berdua untuk kesejahteraan kita, untuk kesuksesan kita. Maka bagaimana muamalahnya? Yaitu direndahkan dirimu, ya. Rendahkan suaramu, ya. Meskipun dalam hal-hal yang tadi mungkin bisa jadi ada berbeda yang dimaui orang tua dengan yang kita harapkan, ya, yang mungkin apa yang kita tunjukkan bisa jadi lebih baik, tetapi orang tua tidak. Tapi sampaikan dengan cara yang ma'ruf, penuh kasih sayang, rendah diri, jangan meninggikan kita, ya, apalagi sampai menghardik kedua orang tua kita, jangan. Nah itu aja, jadi muamalahnya ya ikuti perintah Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 23-24 itu. Demikian Ibu, ya. Baik, kita beralih kembali di line telepon, kami persilahkan kesempatan berikutnya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa, di mana Bapak? Bapak Mustafa dari Sumberingin, Oku Selatan. Silakan Pak Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Didik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz Didik beserta Mas Tommy selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon Mudah-mudahan tanya Pak Mustafa juga demikian, J. Sami-sami. Terima kasih Ustaz. Mohon tanya Pak Ustaz dari sebuah makalah ini yang bunyinya sebagai berikut. Ma fata min umurika la iwadallahu wa ma hasala laka minhu lakimatalah. Yang artinya, apa yang berlalu dari usiamu tidak ada ganti baginya, dan apa yang telah kamu hasilkan atau kamu raih darinya tidak bernilai harganya. Mohon tanya Pak Ustadz dari sebelah makalah ini agar kami bisa mengambil pelajaran dari Ustadz yang paparkan makalah ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sebenarnya Pak Mustafa sudah bisa menangkap ya makna dari makalah ini ya. Jadi apa yang sudah berlalu dari usia dan seterusnya begitu tadi ya. Itu hakikatnya ketika kita bicara tentang umur itu
kita betul-betul ya sebagaimana penjelasannya di Quran surat Al-Asr itu ya, dengan masa, dengan umur itu kita jadi rugi gitu. Rugi kecuali ketika umur kita, masa yang Allah masih beri kesempatan kepada kita, yang Allah masih bangunkan kita, ya tiada lain umurnya gunakan untuk meningkatkan iman kita kepada Allah. Gunakan untuk menjadi amal soleh. Hari yang masih misalkan kita mau ini Allah bangkitkan kita hidup ini sekarang gitu. Nah nanti siang ya sampai sore sampai malam, ayo mulai kita azamkan dari awal akan kita isi dengan amal soleh. Isinya tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Dah itu hidup kita isi itu sampai nanti Allah cukupkan umur kita. Karena yang kemarin sudah nggak bisa kita apa-apain gitu. Ya, hari kemarin kita mau ngapain sudah nggak bisa. Kalau kemarin kita melakukan satu hal yang kurang baik ya, sekarang ketika Allah masih beri hidup ya nanti diperbaiki begitu. Istighfar, mohon ampun pada Allah, perbanyak istighfar, perbanyak mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang sudah ya kemarin itu sudah tidak ada dalam kekuasaan kita, yang ada sekarang ini gitu. Maka tidak ada kemudian kita tunda-tunda untuk melakukan kebaikan, besok ya. Besok belum tentu kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kita masih bisa bernapas, masih ada umur, ya, gunakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jauhkan diri dari keburukan-keburukan. Setiap saat gunakan itu sehingga umur kita menjadi umur yang bermanfaat, menjadi umur yang ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita berbahagia dengan umur kita ini karena kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu ya Pak Mustafa ya yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ya. Baik. Satu lagi Ustadz yang ada di WA dari Bapak Lastono di Purwodadi. Apakah setelah iqomah dikumandangkan itu boleh mengerjakan sholat sunnah fajar kalau dikerjakan di rumah Ustadz? Yeah. Jadi iqomah itu panggilan Pak untuk mendirikan sholat fardu ya gitu. Jadi ketika datang waktu sholat biasanya ditandai dengan adzan gitu kan ya, adzan. Nah adzan itu menyeru, memanggil ya, memanggil kaum muslimin untuk ayo hadir di masjid, nah gitu, menunaikan sholat fardu secara berjamaah gitu. Maka datanglah mestinya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang yakin bahwa panggilan ini panggilan Allah, bukan panggilan tetangga saya yang kebetulan jadi muadzin di situ, bukan itu. Tapi ini panggilan Allah, seruan untuk ayo datang pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi memanggil, menyeru orang untuk menunaikan sholat. Nah, kalau orang itu beriman, tentu kemudian akan berusaha memenuhi panggilan itu, berusaha untuk datang ya ke rumah-rumah Allah, ke Baitullah, ke masjid begitu. Nah, memang ada beberapa pendapat para ulama yang terkait dengan sholat jamaah ini. Nah, dan ada yang memandang bahwa sholat jamaah itu wajib. Itu. Kalau sholat jamaah itu ke masjid itu wajib, ya dengan berbagai dasar riwayat hadis-hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya maka kemudian orang harus ke masjid, begitu. Ada yang berpendapat tidak wajib, gitu, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada memperbolehkan sholat munfarid, sholat sendiri begitu. Ada yang kemudian di pertengahan ya hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan gitu. Nah maka adzan itu untuk memanggil orang datang ke masjid gitu. Nah begitu orang sudah datang, sudah berkumpul, kemudian iqomah itu sebagai panggilan sholatnya didirikan sekarang ya gitu. Nah maka kalau sholatnya didirikan maka tentu konsekuensinya tidak ada sholat sunnah ketika iqomah itu sudah dikumandangkan karena akan ditegakkan sholat fardunya begitu. Nah itu mestinya begitu ya, urut-urutannya begitu dulu. Nah
sekarang bagi saudara kita kaum muslimin, kaum mukminin, mukminat, muslimin, muslimat begitu yang kebetulan ada udzur tidak bisa berangkat ke masjid, kan seperti itu. Yang kemudian jadi saya membahasakannya tadi sholatnya di rumah karena ada udzur gitu. Mestinya idealnya sholatnya tidak di rumah, sholat fardunya mestinya ke masjid ya. Misalkan para wanita, orang-orang yang sakit itu misalkan, yang kemudian sholatnya di rumah ya. Begitu dengar panggilan adzan ya, kemudian dia akan tentu kemudian mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat wajibnya. Nah misalkan subuh, ketika ada panggilan adzan kan dia terbangun gitu, terbangun kemudian mempersiapkan diri untuk sholat subuh gitu di rumah, misalkan para ibu gitu atau orang-orang yang sakit. Nah ketika kemudian dia siap-siap untuk mau sholat di masjid, nah gitu mungkin di masjid sudah terdengar iqomah gitu. Nah apakah masih tetap boleh sholat sunnah dulu, sholat fajar 2 rakaat kemudian baru sholat subuh ketika di rumah? Ya tentu yang di rumah tadi ya, karena ada udzur misalkan bagi ibu-ibu atau saudara kita yang sakit ya di rumah itu sholatnya, maka ya tetap boleh mengerjakan sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat fajar itu 2 rakaat dulu, kemudian sholat subuh di rumah, bisa berjamaah dengan putranya atau bisa ketika misalkan hanya sendiri karena suaminya berangkat ke masjid, ya boleh sholat sendirian, sholat munfarid di rumah. Nah itu kalau kejadiannya seperti itu. Jadi kalau di masjid tentu tidak begitu. Kalau di masjid adzan itu memanggil orang untuk datang ke masjid, kemudian setelah di masjid biasanya setelah berkumpul atau kalau di masjid-masjid ada kurang lebihnya 10 menit ya setelah dari adzan itu, kemudian didirikan iqomah ya, yang ada qad qamatis shalah. Nah itu maknanya sholat fardunya akan segera didirikan. Nah kalau sudah begitu, nah tentu kemudian tidak usah sholat sunnah begitu ya. Karena apa? Karena sholat fardunya sudah mau didirikan, maka segera saja masuk ke dalam sop-sop, ke dalam barisan-barisan, ikut berjamaah sholat fardunya ya. Jadi kalau sudah di masjid ya kemudian tidak sholat sunnah begitu. Tapi kalau yang di rumah masing-masing tadi itu ya masih boleh ya sholat fajar dulu baru kemudian sholat subuhnya. Seperti itu Pak Bapak yang bertanya tadi. Ya baik Pak Lastono di Purwodadi. Baik Ustadz, terima kasih atas pelajaran dan tausiahnya pagi ini. Kita nantikan pelajaran berikutnya insyaallah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tomel Fatoni pamit undur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.